Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pembahasan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jin itu bisa mati. Mungkinkah jin mati? Kalau memang mereka mati, bagaimana caranya? Kemudian berapa usia mereka? Dan apakah mereka sama dengan manusia, dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang akan kita bahas pada pembahasan di video kali ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali kedua makhluk ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa jin dan manusia itu sama, mukallaf, dibebani syariat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada mereka seorang nabi, yakni nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perbedaannya nabi kita dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kalau Ibrahim alaihissalam diutus kepada seluruh manusia, tetapi Rasul kita bukan hanya diutus kepada seluruh manusia, tetapi juga ke seluruh bangsa jin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti binasa, dan hanya wajah Rabbmu yang akan senantiasa kekal, pemilik keagungan dan kemuliaan. Dari ayat ini menunjukkan bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Allah hancurkan, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kecualikan. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa jin dan juga manusia keduanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan binasa. Adapun manusia ma'ruf, setiap kurun atau generasi mereka diberikan usia yang bermacam-macam. Tentu manusia yang pertama seperti Adam alaihi salatu wassalam dan generasi yang dekat dengan Nabi Adam diberikan usia yang panjang. Tetapi ketika generasi semakin jauh daripada generasi Nabi Adam alaihissalatu wassalam, usianya semakin pendek. Apalagi sampai kepada kita, tentu usianya juga semakin pendek, sependek postur tubuh yang semakin mengecil. Makanya Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Bahwa usia umatku berkisar dari 60 sampai 70 tahun saja. Artinya sedikit yang melintasi 70 tahun itu atau ke atasnya. Bahkan Rasulullah SAW meninggal pada usia 63 tahun. Lalu bagaimana dengan bangsa jin? Berapa Allah berikan usia kepada mereka? Dan bagaimana cara wafatnya? Adakah bangsa jin diberikan usia yang panjang melebihi usia manusia? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang mana kita tahu bahwa jin itu memiliki beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan usianya, dan baru Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan dalam tiupan sangkakala yang pertama. Itu yang disebut dengan iblis laknatullah alaih. Karena iblis itu bagian daripada jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Dia bagian daripada jin, dan dia jin yang fasik terhadap perintah Rabbnya. Dari sini menunjukkan bahwa iblis bagian dari bangsa jin. Lah iblis ini Allah kecualikan atas permintaan dia sendiri. Dia mengatakan, "Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari kelak semua makhluk dibangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis dan mengatakan, "Fa innaka minal munzarin." Sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberikan tangguhan usia sampai batas waktu yang ditentukan. Maksudnya sampai tiupan sangkakala yang pertama. Ketika makhluk-makhluk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehancur-hancurnya, golongan yang pertama, iblis ini tidak diwafatkan sejak diciptakan sampai hari ini. Dia tetap hidup dan kelak akan diwafatkan pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian golongan atau kelompok yang kedua adalah kelompok bangsa jin yang mereka sama dengan manusia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat dibangkitkan. Dan ini disebutkan di beberapa kisah di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
Nabi SAW beliau mengatakan, A'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamut wal jin wal insu yamutun. Kata Nabi SAW, aku berlindung dengan kemuliaan yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, zat yang tidak pernah akan mati. Sementara jin dan manusia mereka pasti mati. Artinya bahwa jin dan manusia mereka pasti mati sebelum kiamat dibangkitkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebab kematian jin disebutkan para ulama. Di antara mereka ada yang mati karena disambar oleh meteor-meteor gugusan bintang yang Allah Subhanahu wa taala lempar kepada mereka lewat para malaikatnya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali. Di antara fungsi bintang itu salah satunya adalah untuk melempar jin yang berusaha naik ke langit untuk mencuri dengar. Dari perkataan malaikat yang diwahyukan Allah kepada mereka. Di antara fungsi bintang itu salah satunya adalah untuk melempar jin yang berusaha naik ke langit untuk mencuri dengar dari perkataan malaikat yang diwahyukan Allah kepada mereka. Karena dahulu di zaman jahiliyah, jin ini bisa naik ke langit sebelum diutus Nabi SAW, dan mereka memiliki pos-pos di langit itu untuk mencuri dengar apa yang difirmankan Allah kepada para malaikat. Apabila mereka mendengar satu kalimat, maka mereka akan menyampaikan satu kalimat kepada yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya akan menyampaikan kalimat itu kepada yang di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Dan itu sudah dicampur adukkan 99 kedustaan. Ketika kemudian Nabi SAW diutus, maka Allah Subhanahu wa taala jaga langit itu dengan para malaikat. Makanya satu jin pun sudah tidak sanggup lagi untuk mencuri dengar, karena setiap mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembaki meteor-meteor oleh gugusan-gugusan bintang untuk menjaga langit. Dan supaya wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak tercampur aduk dengan ucapan para dukun. Mereka terkadang mati karena disambar meteor, ataupun jin itu mati karena sebab yang lainnya. Mungkin saling membunuh di antara mereka, sama dengan manusia, atau mungkin manusia yang membunuh mereka, seperti orang yang meruqyah umpamanya. Terkadang orang yang meruqyah dan orang itu kemasukan jin, kemudian dibacakan Al-Quran sampai terbakar. Bahkan ada di antara mereka sampai mati. Ataupun sebab yang lainnya, mereka sakit atau sudah tua. Tapi yang jelas bahwa ada kemiripan di antara jin dan juga manusia dalam kematian. Walaupun tentu jin akan berbeda dalam kekuatan dengan manusia, karena ada hal-hal yang manusia kalau melakukannya pasti mati, tapi jin tidak mati. Seperti umpamanya manusia yang menyelam ke dalam air, tanpa alat satupun tentu dia akan mati kehabisan oksigen. Tetapi ada jin-jin itu yang bisa masuk ke dalam air tanpa alat apapun dan mereka tidak mati. Mereka bisa berhari-hari di dalam air itu, atau mereka bisa terbang ke langit tanpa alat. Sampai kepada langit yang sudah tidak ada oksigen lagi, mereka para jin bisa. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali menggunakan alat, ataupun karena izin Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi SAW di Isra Mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi yang jelas bahwa jin-jin ini bisa mati, termasuk juga jin yang tasyakul, beralih rupa, seperti umpamanya jin beralih rupa menjadi manusia. Apabila seandainya jin ini beralih rupa kepada bentuk manusia, dibunuh, maka dia akan mati juga. Dan itu kejadian ketika Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan patung Uzza. Jadi ketika Fathu Mekah, Nabi SAW terakhir itu memerintahkan banyak para sahabat untuk menghancurkan patung-patung yang disembah orang musyrik pada kala itu. Salah satunya, Nabi SAW mengutus Khalid ibn Walid untuk menghancurkan patung Uzza. Setelah kemudian Khalid ibn Walid menghancurkan patung Uzza, kemudian datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah menghancurkan Uzza." Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Irji fa innaka lam tasna syai'a." Hei Khalid, kembalilah ke tempat Uzza itu, karena engkau belum berbuat sesuatu kepada patung Uzza itu. Tentu Khalid ibn Walid heran, bingung, karena dia sudah menghancurkan patung itu. Tapi Rasul mengatakan, "Baliklah ke tempat Uzza wahai Khalid, engkau belum berbuat apa-apa." Maka Khalid pun kemudian kembali ke tempat patung Uzza yang sudah dihancurkan itu, sementara manusia menangis karena berhalanya ditumbangkan Khalid. Tiba-tiba kemudian di tempat berhala itu yang dihancurkan tadi, ada seorang wanita yang telanjang. Rambutnya terurai, di atas kepalanya banyak pasirnya, menakutkan.
Maka Khalid pun kemudian langsung mengambil pedangnya, kemudian memenggal kepalanya, ditebas sama Khalid. Kata Nabi SAW, tilkal Uzza. Maksudnya itulah jin yang menjelma sebagai nenek tua penjaga berhala Uzza itu, dan dia mati, ditusuk, ditebas oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ataupun kisah seorang sahabat yang membunuh ular. Jadi diceritakan oleh Abu Sa'id yang pernah menjadi hamba sahaya Hisham bin Zahra. Dia pernah bercerita bahwa saya pernah menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sementara ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri berada di rumahnya dan dia sedang sholat. Tiba-tiba kemudian di rumah sebelahnya, di rumah Abu Sa'id Al-Khudri, terdengar ada suara. Ketika dilihatnya, dicek, ternyata ada seekor ular yang besar. Maka tiba-tiba kemudian Abu Sa'id ini langsung bangkit dan hendak membunuhnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisyaratkan agar jangan dibunuhnya. Maka aku pun duduk, kata Abu Sa'id, dan membiarkan ular itu. Setelah itu kemudian berangkatlah Abu Sa'id dan yang lainnya dalam perang Khandaq. Ketika itu Nabi SAW sedang menggali parit. Lah salah seorang sahabat Nabi SAW dilaporkan bahwa ada sesuatu terjadi di rumahnya. Maka dia pun bergegas pulang ke rumahnya. Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk membawa senjata. Maka kemudian sahabat ini pun membawa senjata, kemudian pulang ke rumahnya. Kagetnya ketika mendadak istrinya lari keluar rumah, dan di zaman itu tidak ada wanita yang keluar rumah. Maka dia cemburu dan mengatakan, hampir-hampir aku tebas leher istriku karena saking cemburunya. Karena dikhawatirkan mungkin ada laki-laki atau dia bermain di belakang suaminya. Tetapi istrinya menenangkan dan mengatakan, jangan kau luapkan cemburumu dulu wahai suamiku, tetapi kau lihat di dalam rumahmu itu. Akhirnya kemudian sahabat ini masuk ke dalam rumah, dilihatnya ada ular besar yang sedang berdiri. Akhirnya kemudian diserangnya dengan tombak dan ular itu juga menyerang. Tiba-tiba saling menyerang, tombak mengenai ular dan gigitan ular itu pun mengenai sahabat ini, dan Allah takdirkan dua-duanya meninggal dunia. Maka kabar ini sampai kepada Nabi SAW sehingga Rasul mengatakan, istaghfir li akhikum, mintalah ampun kepada Allah kepada saudara kalian ini. Inna bil madinati jinnan qad aslamu, sesungguhnya di Madinah ini terkadang ada jin yang sudah masuk Islam. Fa iza ra'aitu minhum syai'a, kalau seandainya kau melihat di antara mereka jin yang berupa ular itu, fa azinuhu salasata ayyam, usir dia dari rumah kalian selama 3 hari. Fa in ba'da lakum ba'da zalik, tetapi kalau seandainya dia tidak mau pergi dari rumah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqtuluhu fa innama huwa syaitan, bunuhlah ular itu karena bisa jadi jelmaan daripada syaitan. Lah kisah anak muda ini, sahabat ini yang membunuh ular sampai mati, menunjukkan bahwa jin bisa mati. Sama dengan manusia juga bisa meninggal. Akan tetapi perbedaan kita dengan jin, kalau jin itu diberikan usia yang cukup panjang. Berbeda dengan kita manusia sudah dibatasi usianya. Tidak lebih daripada 60-70 tahun bagi umat Nabi SAW. Walaupun seandainya ada yang lebih, maka itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bangsa jin diberikan usia yang panjang-panjang sehingga usia mereka menjangkau usia manusia. Terkadang manusia sudah 2-3 generasi mereka masih hidup. Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kelebihan jin dari segi usia. Tetapi ingat bahwa tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang soleh, ada jin yang tidak demikian. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengkinayahkan soal jin-jin yang masuk Islam, jin-jin itu mengatakan, wa inna minna solihuna, di antara kami ada jin-jin yang soleh. Tapi di antara kami juga ada jin-jin yang tidak demikian. Jadi ada yang mereka masuk Islam. Ingat kisah jin Nusaybin yang mendengarkan Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran. Kemudian mereka beriman dan menjadi para da'i dari bangsa jin. Tapi ada di antara mereka ada yang menjadi pengikut iblis dan terus memusuhi Bani Adam, menyakiti Bani Adam, menyesatkan Bani Adam, sampai kemudian mereka puas dengan Bani Adam mengikuti mereka, mencuri, membunuh, berzina, merampok, na'udzubillah. Ini di antara sekilas tentang apakah jin mati dan bagaimana usianya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.